Ya, pemirsa, seperti apa kebijakan yang telah diambil pemerintah terkait dengan penanganan wabahnya COVID-19 di Indonesia, termasuk juga setelah 2 orang WNI dinyatakan positif terjangkit virus corona di Depok, Jawa Barat. Dan kita sudah akan membahasnya bersama dengan ada Pak Agus Pambagio, pakar kebijakan publik di sini. Selamat pagi, Pak Agus. Pak Agus, ini kalau kita lihat, menurut Pak Agus sempat mengkritik kebijakan pemerintah sebelum ada WNI yang terkena atau positif dikonfirmasi seperti itu. Tetapi sekarang kalau Anda melihatnya seperti apa? Begini loh, banyak kebijakan-kebijakan kita yang bingung, membuat bingung masyarakat. Ini makin bingung pasca ada positif atau? Kalau yang apa, pembangunan ini yang tidak semua secara, kita bicara secara keseluruhan. Ya sekarang gini, yang penting kan adalah ini outbreak. Ya outbreak itu wabah itu sudah di mana saja bisa. Artinya apa? Ada nggak juklaknya dari pemerintah kepada publik, kepada tenaga kesehatan? Karena begini, kalau di pusat itu Menteri Kesehatan, di daerah kan di bawah bupati, wali kota ataupun gubernur. Itu gimana juklaknya? Baru tadi malam saya tahu ketika di sebuah TV swasta saya dengan Pak Muldoko itu ada juklaknya. Lah kan sudah merebak. Kenapa itu nggak ada waktu Januari gitu? Ya, nah jadi ini juklaknya itu katanya kapan baru dibuat? Ya, saya nggak tahu kapan dibuatnya, tapi baru tadi malam saya melihat di bawah Pak Ketua KSP. Jadi saya bilang itu Pak segera disosialisasikan kepada seluruh rumah sakit, seluruh kepala daerah dan sebagainya, menjelaskan tahap-tahapnya bagaimana sampai terjadi. Kita kan nggak tahu ketika kita sakit, apakah di setiap kota, ibu kota, kabupaten, provinsi itu ada rumah sakitnya? Ada 100 rumah sakit rujukan 100, tapi kan di mana, berapa? Apanya kan tidak, rujukannya di mana-mana kan juga tidak setiap saat. Ya kan, setiap saat orang Indonesia kan pendek memorinya, itu harus ada terus. Jadi kemana? Kalau saya sudah ke sana diisolasi atau bagaimana, terus kalau saya minta tetangga kena, minta didesinfektan, kemana? Kalau demam berdarah kan bisa ke kelurahan, bisa ke dinas. Ini kemana? Satu itu. Kemudian kalau soal masker, soal apa itu kan, soal pon-pon lagi. Saya biasa misalnya minum jahe pagi-pagi itu udah nggak ada tadi, ya kan? Karena jadi semua kebijakan itu harus ada dan didiseminasikan secepat mungkin karena ini wabah. Jadi persoalannya adalah ini kebijakan sebenarnya ada. Bahkan saya baru tahunya kemarin tadi malam. Kami sempat berbincang beberapa kali dengan pihak rumah sakit, termasuk juga kemarin dari Surabaya. Dr. Sutomo juga mengatakan sebenarnya sudah ada kok, bahkan pasca flu burung itu masih ada ruang isolasi dan lain-lain. Itu di beberapa rumah sakit seperti itu. Dan ada 100 rumah sakit yang sudah disiapkan secara khusus. Tetapi apakah mungkin persoalan adalah ketika itu tidak terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Ya itu, dan juru bicara. Yang saya heran juru bicara kita itu banyak. Ya kan ada juru bicara presiden, ada juru bicara KSP, ada juru bicara Menteri Kesehatan. Itu semuanya, tapi tugasnya gimana? Sekarang kan ada ini yang untuk ya kan baru beberapa hari hitungannya. Artinya gitu, kita kan. Berarti kita terlambat ini? Iyalah kurang lebih, tapi daripada tidak ada sudahlah, ya ada. Tapi artinya tadi juru bicara apa kan harus semua dari pemerintah pusat. Kan baru kemarin juga Pemret dikumpulkan. Itu sudah hampir 2 bulan sudah kan. Dia kan susah. Sementara kepanikan publik itu sudah tinggi sekali. Nah apakah Anda melihatnya bahwa yang saat ini miss itu adalah bagaimana pemerintah meredam kepanikan publik? Termasuk juga kalau kita lihat banyak informasi-informasi yang beredar yang tidak dari sumber yang bisa dipercaya seperti itu. Karena kan ada media sosial, semua orang jadi dokter sekarang. Nah kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, misalnya negara seperti Singapura, mereka jelas-jelas pemerintahnya itu tegas mengatakan bahwa kalau ada sampai menyebarkan hoax dan lain-lain ini akan kita tindak. Iran menangkap 24 orang. Itu seperti itu maksud saya. Dari awalnya kan enggak, justru malah bagi-bagi kepada influencer atau buzzer atau apalah namanya untuk pariwisata. Lah gimana ini sekarang kita beresin pariwisata tidak akan masuk karena kita tidak ada kan kemarin kan tidak ada kejelasan ini berapa jumlah. Justru orang itu malah Indonesia tidak declare. Karena kita di ban nanti kemana-mana tidak bisa. Nah sebelum terkait dengan kebijakan di sektor pariwisata, Pak Agus, kita tahu bahwa sebelum ada akhirnya terkonfirmasi 2 pasien positif, dikatakan bahwa pemerintah ini sepertinya sedang mengendorse masyarakat untuk traveling seperti itu. Karena kan kita lagi turun. Sampai ada tiket pesawat yang kemudian didiskon sampai dengan 50%. Nggak akan laku. Saya udah coba tes, saya kasih, yuk pergi deh, saya kasih uang saku, saya beli tiket pesawat, nggak ada yang mau. Karena persoalannya ketidakjelasan tadi informasi. Nah sekarang baru pelan-pelan ini kan jelas, tapi kan
sudah 2 bulan. Nah sekarang di Bali saja itu hotel-hotel di Jogja sudah turun tinggal 20%. Memang sekarang ini low season, tapi itu sudah drop banget. Di Nusa Dua itu sudah dirumahkan unpaid leave karyawan hotel karena tidak ada tamu. Orang kan biasa Anda misalnya dari negara mana mau datang kan pasti Google. Di Indonesia ada berapa? Terus gimana sih nangannya kalau rumah sakit terdekat yang saya mau datang ada? Kan nggak ada. Oke. Nah itu yang jadi persoalan. Kalau Anda katakan Singapura tadi kan semua dormitory perguruan tinggi dijadikan tempat untuk penanganan itu sudah sejak Januari saya baca. Nah terus kita di mana? Saya kan selalu tanya ini di mana kalau ada itu 100 rumah sakit. Berarti pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan gagap atau tidak tanggap atau apa? Tidak ada satu orang yang bicara mewakili pemerintah dan jelas. Jangan lagi ada yang lain bicara. Ini semata-mata miskoordinasi. Ya. Dan juga dalam hal sosialisasinya seperti itu. Iya betul. Kalau sosialisasi kan sangat tergantung dari pemerintah. Pemerintah kan harus punya satu orang yang dipercaya. Siapa? Kan kita ada Menteri Kesehatan kah, Menteri Kominfo kah, dan masing-masing ada juru bicara Presiden pun juga ada. Yang mana yang ditugasi? Oke. Itu saja. Baik. Nah, terkait dengan kebijakan yang telah diambil, misalnya kita lihat bagaimana di awal-awal sampai dengan sebelum ada terkonfirmasi pemerintah itu, Kementerian Kesehatan itu berusaha untuk tidak memasukkan ataupun mencegah atau menutup pintu-pintu yang bisa menjadi masuknya si virus di situ. Misalnya soal observasi WNI seperti itu. Ya tetap bisa. Saya ceritakan sekali lagi. Awal Februari saya kembali dari luar negeri, masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu kan cuma suruh ngisi formulir. Iya. Saya lihat tidak ada thermal gun, tidak ada. Begitu saya masukkan ke ke Facebook, itu semuanya saya diserang oleh, saya nggak tahu siapakah pakai itu buzzer atau bukan. Lu barang itu nggak ada, saya lihat di situ. Kok pada komentar bilang ada. Gitu. Sekarang ada, sekarang sudah ada. Nah, 1, 2, pemerintah juga kan punya 34 bandara internasional. Terbuka lebar, tutuplah sebagian, buka saja. Kan yang real internasional hanya Bali dengan Jakarta. Itu saja dibuka porto entry, toh sepi juga turis. Jadi Menpar itu juga, saya belum melihat hari ini bagaimana cara strategi untuk mengundang turis ke sini dalam situasi outbreak. Jadi diskon pesawat itu bukan kebijakan yang tepat. Bukan kebijakan yang tepat dan tidak akan aja juga yang pakai. Termasuk juga ketika misalnya mengandalkan turis atau wisatawan dari dalam negeri. Nggak, wisatawan itu datang dia pasti zaman sekarang pasti akan buka web, kemudian dia cari informasinya. Karena ini outbreak, aman nggak Bali? Andalan kita kan Bali. Walaupun ini adalah domestik ya, kita bicara soal wisatawan domestik. Domestik coba sekarang, Anda cek aja nanti teman-teman, gue beli tiket yuk, tak bayarin gitu. Mereka jawabnya apa? Pasti kan, ngapain ke sana? Jadi kan sepi. Nah, berarti dengan kata lain kalau penanganannya tidak tepat, kemudian sosialisasinya tidak tepat, lantas apa yang harus dilakukan? Kita bicara soal penanganan ini kan juga harus diperbaiki harus diperbaiki. Oke. Iya. Tetapi ini kan dananya luar biasa besarnya, termasuk juga ketika misalnya kita mau memulihkan kondisi ekonomi. Ya, sekarang yang gini aja, yang mudah dana 75 atau 70 miliar untuk influencer itu ngapain kasih mereka? Instead of dikasih ke influencer lebih baik. Beliin ini aja Pak, masker. Misalnya. Jadi sekarang ini ya tetap harus diperbaiki komunikasinya. Sudah ada 119 kemarin Pak Mul mengatakan gitu. Sekarang tadi malam dicoba dari situ nggak bisa karena penuh mungkin karena begitu muncul di televisi 19 sama 119. Ada 08 berapa gitu ada juga. Nah jadi kesiapan kan kita tanya kemana? Kita tanya ke sini. Nggak diangkat karena sibuk pasti. Nah ngejam semuanya itu kan juga harus dipersiapkan. Gimana caranya operator itu bisa supaya menyaring cepat tidak sampai jam orang nggak bisa dapat informasi juga. Jadi maksud kita pemerintah sudah baik niatnya sekarang, tapi yang bicara itu juga harus dengan wajahnya yang baik, tidak cengenges gitu loh. Sambil bercanda gitu. Doa soal pasti, tapi kan nggak bisa. Ini realnya mau kemana? Kalau doa harus setiap hari. Iya. Baik. Nah, tetapi Pak Agus satu sisi, lah pemerintah mungkin harus memperbaiki di sana sini seperti itu. Sudah diperbaiki, ada itu guidelines-nya. Nah, ada sekarang orang yang bertanggung jawab, bahkan ada satgasnya sendiri. Tetapi juga apa mungkin yang kalau menurut Anda yang harus segera lakukan agar masyarakat pun juga tidak panik? Kalau kita lihat masyarakat ini kan juga mungkin sedikit reaktif. Iya, kita lihat pagi ini. Tadi malam kan dikumpulkan tuh Pemret. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Luar Negeri, ada macam-macam. Nah, kita lihat pagi ini pemberitaan. Menenangkan tidak. Artinya kan Pemret bertanggung jawab menjelaskan dengan baik isi itu. Bahwa sudah ada juklaknya, sudah ada ini, kemana 100 rumah sakit mana aja, Anda kalau itu menghubungi kemana saja. Kemudian website Indonesia juga dimasukkan di situ enggak. Jadi orang kalau melakukan Indonesia misalnya ada penugasan. Sekarang kan close semua. MICE itu close semua ke sini. Karena kadang-kadang ada saya lupa apa acaranya tapi soal Asia Afrika. Itu
bisa close juga kan, yang US apa yang Pasifik itu juga sudah tutup. Orang kan takut karena dia cari di mana ini, enggak, sudah tutup aja. Oke, itu satu sisi. Tetapi bagaimana juga dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat itu pun juga terpenuhi. Betul. Kita juga harus melihat bahwa tidak hanya masker sebenarnya yang tadi empon-empon tetapi tadi. iya, alat untuk pelindung diri termasuk juga mungkin ya tadi bahkan sampai dengan vitamin ataupun juga jahe lah. Itu juga semua diserbu oleh masyarakat. Berarti kan harus ada tindakan juga untuk benar-benar membuat masyarakat pun. Betul, sekarang kan powernya ada di media sosial. Nah, jadi bagaimana saya sampaikan Pak Mul kemarin, coba Pak tolong ditertibkan itu karena hoax-hoax itu membingungkan publik. Nah, itu bingung karena tidak ada statement resmi dari pemerintah yang juga mengimbangi. Oke, kendati kami media mainstream pun juga berusaha untuk menyajikan bahwa ini yang hoax, ini berita yang sebenarnya, ini dan lain-lain sebagainya. Tetapi the power of social media itu harus dihentikan, artinya dicari seperti yang mengedarkan situs porno dan sebagainya gitu kan. Kan Menkominfo harus bergerak juga. Kan kita belum dengan Menkominfo bergerak misalnya gitu. Soal tadi komoditas jahe dan sebagainya. Menteri Perdagangan kok nggak kelihatan. Anda dari media mainstream cek nggak ke Menteri Perdagangan apa strategi ini barang hilang. Ya kan nggak ada. Kalau pariwisata juga nggak jelas strateginya. Jadi Menteri Kesehatan juga sama aja. Kan jadi bingung orang. Jadi itu yang harus diluruskan. Saya yang selalu saya katakan itu di mana juklaknya untuk dibagikan sudah dibuat, kemarin ditunjukkan pada saya oleh Pak Muldoko. Oke, Pak sekarang ini bagaimana? Jangan hanya ditunjukkan tetapi dibagikan dan diimplementasikan. Itu. Baik. Nah, ini terakhir saya singkat saja ingin komentarnya Pak Agus terkait dengan rencana pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular termasuk juga virus corona di situ. Ya, pertanyaan saya itu kan di Batam jauh. Apakah nantinya semua dirujuk ke sana? Orang harus terbang ke sana. Kalau dirujuk siapa yang nanggung biayanya? Siapa yang nanggung biaya 1, 2 dan sebagainya. Jadi artinya iya bagus saja, tapi apakah kita pada posisi anggarannya ada? Kita ini krisis loh. Seberapa urgent untuk kita sebenarnya? Nah, menurut saya sih tidak terlalu. Artinya gini, orang kan tidak mau jauh-jauh sekarang. Kalau bisa tetapkan 100 tadi. Kalau 100 tadi penuh atau kapasitas, gimana caranya itu masih ada tempat untuk penderita datang? Apakah itu misalnya itu pastinya rumah sakit kelas 1, rumah sakit kelas 2-nya daerah siap nggak? Puskesmas utamanya siap tidak? Kan tidak cukup 100 itu, kita punya 270 juta tersebar loh, itu gimana? Nah kalau bikin di sana kan dananya besar. Iya buat nanti, iyalah. Tapi kan sekarang ini adalah orang panik. Misalnya kemarin isu BPJS tidak membiayai, saya langsung cek ke BPJS, ternyata kan tidak. Di media sosial bilang BPJS tidak menanggung. Padahal kan kalau orang sakit ke sana dan memegang polis BPJS, dia tetap dilayani. Ketika sudah terbukti corona, pemerintah ngambil alih alias gratis kan gitu. Nah keterangan itu saja sudah membuat panik. Dan tidak ada jawaban. Saya tidak melihat komentar resmi dari pemerintah, enggak. Baik, dan berarti dengan kata lain intinya adalah bukan pemerintah tidak bekerja, pemerintah sangat bekerja keras, tapi tidak terorganisir dengan baik. Tetapi ketika tidak terorganisir dan juga tidak tersampaikan dengan baik, maka tambah chaos itu. Chaos dan masyarakat pun juga menjadi panik. Jadi kalau ingin masyarakat tidak panik ya satu sisi terstruktur harus lah, ini krisis ya. Jadi informasinya harus jelas siapa penanggung. Jangan satu orang saja. Biar nggak apa-apa itu dikorbankan, itu dikejar-kejar media kan harus. Tugas dia begitu. Baik, terima kasih Pak Agus sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya termasuk juga adalah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.